Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak D. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak D akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa dahulu. Dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah pada siapkan di deskripsi di bawah video ini. Tinggal diklik saja oleh anak-anak. Dan Pade tetap berpesan disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila berpergian keluar rumah, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya materi dapat dikuasai dengan baik oleh anak-anak. Pade berharap nantinya anak-anak mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan, menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN, membuat rancangan pidato. Sekarang silahkan anak-anak perhatikan, amati dengan baik. Pade menyajikan gambar dan teks bacaannya. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Mari kita bersama-sama membahasnya, dan silahkan anak-anak perhatikan dengan baik. Pade akan menyajikan sebuah teks bacaan yang berjudul Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Silahkan anak-anak baca, dan nanti anak-anak apabila sudah selesai membaca, Pade akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang isi teks bacaan, dan nantinya akan kita diskusikan secara bersama-sama. Pade lanjutkan teks bacaannya. Silahkan dibaca kembali, dicermati dengan baik isi teks bacaannya dari setiap paragraf. Sudah selesai anak-anak? Baik, kalau sudah selesai, Pade lanjutkan. Ini Pade tunjukkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan anak-anak baca nilai-nilainya, dan ini berkaitan dengan teks bacaan Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Bagaimana? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, Pade lanjutkan ke pertanyaan dan nanti kita bahas secara bersama-sama. Pertanyaan pertama, berdasarkan teks bacaan tadi, mengapa Bapak Kepala Sekolah menjadi pemimpin yang idola? Ada yang tahu? Silahkan. Ya, karena Bapak Kepala Sekolah memiliki sifat rela berkorban, pantang menyerah, perhatian pada siswa, bijaksana dalam mengambil tindakan, menciptakan persatuan di sekolah. Nah, itu berdasarkan teks bacaan. Silakan anak-anak juga yang jawabannya atau pandangannya agak berbeda, tidak masalah ya, nanti kita betulkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Dan jelaskan. Ya, sudah. Bapak Kepala Sekolah sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Contohnya dengan tidak membeda-bedakan asal-usul siswa. Jadi antar siswa itu berteman baik dan terlihat persatuannya. Jadi damai di sekolah, tidak ada pertentangan.
Pade lanjutkan lagi. Apakah Bapak Kepala Sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Ya, sudah. Bapak Kepala Sekolah memahami sifat siswa. Jadi, Bapak Kepala Sekolah itu memahami sifat-sifat siswanya. Kemudian juga mampu berkomunikasi dengan baik. Baik dengan siswa, guru, kepala dinas, Pak Camat, Pak Bupati. Nah, ini berarti Bapak Kepala Sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Selanjutnya, apa alasan Bapak Kepala Sekolah membantu Sudin untuk mengikuti perlombaan pidato? Silakan, ada yang bisa menjawab? Betul, Bapak Kepala Sekolah itu mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Sudin. Sudin ini rajin membaca, percaya diri, dan komunikasinya baik. Selain itu juga Bapak Kepala Sekolah ingin Sudin itu mempunyai pengalaman berlomba pidato di kota. Nah, itu ya. Jadi alasan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, apa yang bisa kita teladani dari sosok atau dari Bapak Kepala Sekolah ini? Ada yang bisa jawab? Bagus. Bapak Kepala Sekolah ini berkomunikasi dengan siapa saja, baik itu dengan siswa, dengan guru, dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian juga kreatif, perhatian pada siswa, rela berkorban, pantang menyerah, dan tidak membeda-bedakan siswa. Nah, itu perlu diteladani oleh kita semua. Selanjutnya, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Apa? Tadinya kan Sudin kesulitan untuk berangkatnya. Nah, sekarang Sudin bisa berangkat. Apa penyebabnya? Silahkan, ada yang tahu? Ya, Sudin dapat mengikuti lomba pidato di kota. Dia atau Sudin ini mempunyai dana dari hasil penjualan pisang. Jadi yang dibeli oleh para pejabat daerah yang diundang. Nah, itu ya penyebabnya Udin itu sampai bisa mengikuti lomba pidato di kota. Kemudian yang Pade tanyakan, bagaimana menurut anak-anak hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa? Yaitu komunikasi Bapak Kepala Sekolah terjalin sangat baik. Jadi hubungan Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, dan pejabat daerah lainnya itu terjalin dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat anak-anak menyimpulkan seperti itu? Ya, Pade melihatnya para pejabat tinggi itu menghadiri undangan dari Bapak Kepala Sekolah. Padahal para pejabat itu banyak sekali kegiatannya, padatnya, tetapi menyematkan untuk menghadiri undangan dari Bapak Kepala Sekolah. Itu sebagai buktinya atau kesimpulannya. Selanjutnya, berdasarkan jawaban yang tadi anak-anak sudah tulis itu, juga berdasarkan teks bacaan ini, coba sekarang anak-anak tulis mengenai Pak Willy. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Nah, pertama, Bapak Willy itu berasal dari Indonesia Timur yang mengabdi di pelosok Jawa Tengah. Bapak Willy juga tidak membedakan siswanya, sehingga mampu menciptakan kebersamaan dan persatuan di sekolah. Bapak Willy mengutamakan musyawarah, kreatif, dan peduli pada siswanya. Bapak Willy berusaha memberangkatkan Sudin untuk mengikuti lomba di kota dengan cara menjual pisang, itu dilelang itu ya. Jadi sangat perhatian sekali pada siswa dan terus berjuang untuk memberangkatkan Sudin. Kemudian Bapak Willy mampu berkomunikasi dengan siapa saja, terlihat dari datangnya para pejabat memenuhi undangan. Nah, itu yang bisa Pade simpulkan dari teks bacaan tadi itu. Jadi anak-anak juga silahkan membuat teks kesimpulan secara singkat tentang Bapak Willy. Selanjutnya, tadi sudah diceritakan
atau kita melaksanakan tanya jawab tentang nilai-nilai kerakyatan atau kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pak Willy. Nah, sekarang yang Pak De tanyakan, perilaku anak-anak yang merupakan wujud dari nilai-nilai kerakyatan dan telah dipraktekkan di rumah. Nah, yang pernah dilakukan anak di rumah apa saja itu, silakan. Ada yang jawab? Ya, contohnya bergaul dengan baik dengan kakak, dengan adik, kemudian bermusyawarah dengan keluarga, membantu pada saudara atau teman, dan juga bergaul dengan teman di lingkungan rumah anak-anak sendiri. Selanjutnya, tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan oleh anak-anak. Ini nilai-nilai kerakatannya. Contohnya, silakan, ada yang tahu? Ya, mengutamakan musyawarah dengan kekeluargaan, tidak memaksakan pendapat, dan menjalankan hasil musyawarah dengan baik. Nah, itu contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Pak Ade tunjukkan teks bacaan tentang hubungan baik Indonesia atau juga peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Silahkan anak-anak baca, pelajari. Nanti juga Pak Ade akan bertanya tentang peran Indonesia dalam bidang yang lainnya, contohnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial. Silakan dibaca dulu. Pak Ade lanjutkan ke teks bacaan selanjutnya. Bagaimana, Nana? Sudah bisa dipahami? Baik, Pak Ade lanjutkan dalam pembahasan tentang peran-peran Indonesia dalam bidang apa. Contoh yang Pak Ade tanyakan dalam bidang pendidikan. Nih, ya, contoh peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Adanya jaringan kerjasama antar universitas, yaitu ASEAN University Network. Kemudian program-program pertukaran pelajar, kemudian kerjasama dalam bidang riset dan penelitian. Kemudian peran yang lain ada lagi, ada peran Indonesia dalam bidang pangan. Apa itu? Mendukung ketahanan dan keamanan pangan di ASEAN, penyediaan sandang pangan di ASEAN, pengembangan pusat-pusat produksi. Kemudian peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial apa saja? Ada yang tahu? Betul, pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women. Kemudian kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kerjasama penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di tingkat regional ASEAN. Nah, sekarang apa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kesehatan? Bekerja sama dalam standarisasi kualitas pembangunan fasilitas kesehatan, mempromosikan gaya hidup sehat, memperkuat sistem dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian mengenai penyakit menular. Nah, kemudian peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pariwisata apa saja? Ada yang tahu? Bagus. Mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional, ya. Kemudian membina tim komunikasi krisis pariwisata ASEAN, mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makroekonomi bagi para stakeholder industri perjalanan dan pariwisata, ikut mempercepat kerjasama dengan mitra dialog ASEAN mengenai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, itu tadi Pak Ade sebutkan
dan kita bahas bersama-sama peran-peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang. Nah, anak-anak sekarang harus mempersiapkan diri ya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Nah, pemimpin tentu harus bisa berpidato dengan baik. Nah, pada kesempatan ini mari kita bahas atau kita rancang tentang membuat pidato. Nah, ini anak-anak rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-teman gemar membaca. Jadi rancangannya saja ini. Ya. Coba perhatikan dengan baik-baik. Nah, pidato ini harus ada salam pembuka. Apa itu salam pembuka? Kalimat sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, atau lainnya kepada hadirin. Boleh ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang baik sebagai salam pembuka. Selanjutnya, pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Menjelaskan topik yang akan dibahas. Jadi sampaikan dulu topik yang akan dibahas. Nah, apa yang perlu disampaikan di sini yang berkaitan dengan mengajak teman-temanmu gemar membaca. Sampaikan oleh anak-anak data gemar membaca di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jadi ditulis di situ. Nanti dalam teks pidato dirinci lagi bagaimana data gemar membaca di Indonesia dibandingkan dengan negara lain umpamanya ya. Jadi dirinci. Kalau ini kita baru membuat rancangan pidatonya seperti begini. Yang ketiga apa? Nah, ini intinya. Intinya apa? Membahas topik secara lengkap. Nah, pada inti ini jelaskan oleh anak-anak manfaat membaca itu apa-apa-apa. Kemudian himbauan kepada teman-teman untuk membaca. Karena membaca itu banyak sekali manfaatnya. Silakan oleh anak-anak dijabarkan di inti ini. Kemudian ajakan membaca, membujuk, merayu teman-temannya supaya mau membaca. Nah, ini dalam inti. Nanti kalau dalam teks pidatonya, silahkan nanti anak-anak dikembangkan lebih luas lagi. Ini kan baru rancangan. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup ini berisi apa? Ya, jadi ringkasan dari pembahasan topik. Jadi berupa rangkuman dari pidato gemar membaca. Nah, dari pendahuluan dan inti ini coba anak-anak buat rangkuman 1-2 kalimat saja, yaitu untuk penutupnya. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Ucapan terima kasih kepada siapa di situ para hadirin yang ada ya. Kemudian ditutup dengan salam umpamanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah rancangan-rancangannya. Kalau dalam teks pidatonya nanti anak-anak kembangkan. Seperti dalam inti itu manfaat membaca apa. Jadi dijelaskan manfaat membaca tuh ini. Himbauannya anak-anak bagaimana cara menghimbau ke teman-teman supaya membaca dijelaskan ya. Kemudian merayu atau membujuk teman-teman supaya membaca dijelaskan kalau dalam teks pidatonya. Dan ini adalah yang pada ditunjukkan hanya rancangannya saja. Bagaimana anak-anak? Apakah materinya dapat dikuasai dengan baik? Bagus sekali kalau bisa dipahami. Pada cukupkan sampai di sini dulu pembahasan materinya. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Dan jangan lupa klik subscribe-nya supaya pada senantiasa terus semangat berbagi informasi materi setiap harinya. Juga klik like, lonceng, dan komen di video untuk perbaikan pada kedepannya. Silakan anak-anak share video ke medsos yang dimiliki oleh anak-anak dan teman-temannya untuk digunakan belajar. Pada ucapan terima kasih, anak-anak telah selesai mempelajari video pembelajarannya. Dan pada tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.